Siapa di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aminan fi sirbih, pagi harinya bangun tidurnya dalam kondisi aman, tidak ada gangguan sedikit pun, tidak ada kerisauan dan tidak ada ketakutan sedikit pun. Mu'afin fi jasadih, kemudian yang kedua, jasadnya sehat, tubuhnya sehat. Dia wa indahu qutu yaumih, kemudian ia memiliki apa yang akan ia makan pada hari itu. Faka'annahu, maka ia seperti diberikan dunia Allah dengan segala macam kenikmatannya. Tiga hal yang kita rasakan sekarang: aman, sehat, memiliki makanan yang bisa dimakan pada hari ini. Tetapi tiga hal ini yang kita miliki tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita yang sedang berada di negeri Syam, khususnya di Palestina. Kita suarakan mereka, kita suarakan negeri Syam. Palestina pada hari ini sedang berduka. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Konsentrasi hati kita, konsentrasi iman kita jangan sampai lepas dari penduduk negeri Syam, penduduk Palestina, penduduk Yordania, penduduk Lebanon dan penduduk Suriah. Itulah negeri Syam yang disebutkan oleh Allah Subhanalladzi asra. Kita jangan lupa, negeri Syam adalah kiblat pertama kaum muslimin. Negeri Syam adalah tempat mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan bertemu dengan Allah, ketika akan menerima perintah salat 5 waktu jamaah. Barakna haulahu, yang mana tempat tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara negeri Syam, berbicara kaum muslimin yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran sebuah kaum yang itu dahulu pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera ketika tidak taat kepada nabinya. Berbicara negeri Syam, berbicara kaum muslimin yang sedang ditindas. Tuba Syam, tuba li Syam, tuba li Syam. Beruntunglah negeri Syam, beruntunglah penduduk negeri Syam, beruntunglah penduduk negeri Syam. Kemudian mendengar sabda tersebut, Abu Hurairah terkejut dan terperangah. Wa ma balu bisyam, ada apa wahai Rasulullah? Ada apa dengan negeri Syam? Annal malaikah basitu ajnihatiha bisyam. Ketahuilah wahai Abu Hurairah, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, annal malaikah, bahwasanya malaikat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim, inni ra'aitu al-Qur'an atau a'mud al-Qur'an intaza'a min tahti wisadati. Kata Rasulullah, pernah aku bermimpi melihat Al-Quran itu dicabut oleh malaikat dari bawah tempat tidurku atau dari bawah bantal tidurku. Fa'adba'tu basari fa'idha huwa amudun sati'un bisyam. Kemudian aku melihat, kemudian aku memperhatikan, kemudian aku ikuti kemana malaikat membawa Al-Quran tersebut. Kemudian ternyata Al-Quran itu dibawa ke negeri Syam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa innal iman, ketahuilah baik buruknya keimanan seseorang di hadapan Allah. Idza waqa'atil fitan bisyam, tolak ukur baik buruknya seorang hamba, iman seorang hamba, apabila terjadi fitnah, apabila terjadi huru-hara di negeri Syam, akan kembali kepada negeri Syam. Apakah kita bersama orang-orang yang berada di negeri Syam ataupun di sebaliknya? Apakah kita bersama barisan orang-orang yang memperjuangkan, atau justru kita bersama orang-orang yang menghina ataupun menggembosi perjuangan kaum muslimin yang di sana? Kita berjuang ataupun tidak, kita berkontribusi ataupun tidak, kita membela ataupun tidak membela, Islam cepat atau lambat pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin. Kerjaan saya, kewajiban saya adalah menolong orang-orang yang beriman. Pertanyaannya jamaah yang dirahmati Allah, ketika Islam tersebut dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat ataupun lambat, berada di mana kita? Berada di bagian mana kita? Berada di posisi mana kita jemaah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di tengah rusaknya manusia, di tengah bobroknya akhlak manusia, di tengah hancurnya Islamnya manusia di muka bumi ini, la yazalu ahlul gharbi zahirina 'alal haqq hatta taqum as-sa'ah. Akan tetap ada manusia-manusia ahlul gharbi, yaitu negeri Syam, yang akan tetap memperjuangkan kebenaran, akan tetap memperjuangkan al-haq hatta taqum as-sa'ah, sampai Allah Subhanahu wa taala mendirikan hari kiamat. Bagaimana kita memenangkan Islam ini? Mari kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih
Dari At-Tirmidzi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dini. Kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila empat ini sudah kita hindari semuanya. Apa kata Rasulullah? Idza tabaya'tum bil 'ainah. Apabila kalian sudah bangga dengan transaksi riba, tidak malu-malu lagi, bahkan yang harusnya dikatakan riba diganti istilahnya menjadi bunga, diperhalus istilah dosa besar, diperhalus seolah-olah kita malu untuk menyebutkan istilah-istilah yang menjadi dosa besar tersebut. Zina dibilang serong, zina dibilang selingkuh dan lain sebagainya. Mengapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semakin kita menjadikan istilah tersebut semakin halus, maka sensitivitas hati kita akan kecil sekali jamaah yang dirahmati Allah terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Dari mimbar yang mulia di hari Jumat yang mulia Sayyidul Ayyam, khatib mewasiatkan kepada diri khatib secara pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian untuk menemui Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bekal, yaitu bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat, pada hari itu tidak lagi bermanfaat, tidak lagi berguna harta yang kita kumpulkan di dunia, anak yang kita banggakan di dunia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang hadir di pengadilan Allah, di padang mahsyarnya Allah, biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala,
selamat dari noda-noda kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selamat dari kotoran-kotoran dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Sahabat Ali bin Abi Thalib memaknai takwa dengan 4 hal. At-taqwa huwa al-khaufu bil jalil. Takwa itu apabila seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya seorang hamba kepada Allah tentu berbeda dengan takutnya seorang kepada hewan buas yang menakutkan. Takutnya seorang kepada hewan yang buas, maka ia akan lari sejauh mungkin, maka ia akan menjauh sejauh mungkin. Tapi takutnya seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan semakin mendekat dengan amalan-amalan saleh kepada Allah. Wal imanu bitanzil, seorang hamba dikatakan bertakwa, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, apabila ia beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Mengapa? Al-Qur'an dzalikal kitabu la raiba fi. Karena Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang datang dari Al-Qur'an, apa yang muncul daripada Al-Qur'an, murni harga mati sebuah kebenaran yang patut kita imani, patut kita amalkan, dan patut kita perjuangkan. Wal imanu bit tanzil. Kemudian yang ketiga, wal qanaa'atu bil qalil. Seorang hamba dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ia qanaa'ah, apabila ia mampu menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala meskipun nikmat tersebut sedikit. Kemudian yang terakhir, yang keempat, seorang hamba dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila wal isti'dadu liyaumir rahil. Apabila seorang hamba tersebut suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, siap ataupun tidak siap, ia harus bersiap-siap menemui datangnya kematian dan menemui datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Untuk mengawali Jumat kali ini, mari kita bersama melihat dan mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, begitu juga Ibnu Majah? Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afin fi jasadi, wa indahu qutu yaumi, faka'anna lahu hizatud dunya bihadzafiriha. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Siapa di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aminan fi sirbi, hari-harinya, pagi harinya, bangun tidurnya dalam kondisi aman, tidak ada gangguan sedikit pun, tidak ada kerisauan dan tidak ada ketakutan sedikit pun. Mu'afin fi jasadih, kemudian yang kedua, jasadnya sehat, tubuhnya sehat. Kemudian wa indahu qutu yaumih, kemudian ia memiliki apa yang akan ia makan pada hari itu. Faka'annahu, maka ia seperti diberikan dunia, maka ia seperti diberikan dunia oleh Allah dengan segala macam kenikmatannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. 3 hal yang kita rasakan sekarang sebagai warga Sumeneb, sebagai jamaah Masjid Nur Muhammad: aman, sehat, memiliki makanan yang bisa dimakan pada hari ini, bisa makan enak dengan nasi hangat bersama anak, istri dan cucu kita. Tetapi 3 hal ini yang kita miliki tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita yang sedang berada di negeri Syam, khususnya di Palestina. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kita suarakan mereka, kita suarakan negeri Syam. Jangan sampai iman kita lalai, jangan sampai konsentrasi hati kita hilang terhadap penduduk negeri Syam, yang khususnya Palestina pada hari ini sedang berduka, jamaah yang dirahmati Allah. Tidakkah kita mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Konsentrasi hati kita, konsentrasi iman kita jangan sampai lepas dari penduduk negeri Syam, penduduk Palestina, penduduk Yordania, penduduk Lebanon dan penduduk Suriah. Itulah negeri Syam yang disebutkan oleh Allah
Subhanalladzi asra. Kita jangan lupa, negeri Syam adalah kiblat pertama kaum muslimin. Negeri Syam adalah tempat mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan bertemu dengan Allah, ketika akan menerima perintah salat 5 waktu, jamaah. Jangan sampai hilang konsentrasi iman kita, konsentrasi hati kita, dan konsentrasi pikiran kita terhadap penduduk negeri Syam dan negeri Syam itu sendiri. Barakna haulahu, yang mana tempat tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kalau berbicara negeri Syam, berbicara kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran sebuah kaum yang itu dahulu pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Sekarang mereka yang menyakiti penduduk negeri Syam itu dulu adalah kaum yang pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera ketika tidak taat kepada nabinya. Nabinya memerintah untuk beribadah di hari Sabtu, tetapi mereka cengkal kepada nabinya. Kemudian justru mereka lebih memilih untuk mengambil ikan di pantai yang sedang mengambang. Jamaah yang dirahmati Allah, kejadian pertama diampuni oleh Allah, kejadian yang kedua diampuni oleh Allah. Justru pembangkangan yang ketiga tidak lagi diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Qiradatan khasiin. Mereka yang sedang menyakiti penduduk negeri Syam, mereka dahulu yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Kemudian mereka diberikan kesempatan hidup 40 hari. Kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya petir yang menyambar mereka sehingga mereka binasa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Berbicara negeri Syam, berbicara kaum muslimin yang sedang ditindas, jamaah yang dirahmati Allah. Ingat pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Negeri Syam, kaum muslimin itu ada kontribusi kita ataupun tidak ada kontribusi kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang membela mereka ataupun kita tidak berjuang membela mereka, Allah pasti akan memenangkan orang-orang beriman. Kita berjuang membantu mereka, kita tidak berjuang membantu mereka, kita berkontribusi ataupun tidak berkontribusi, Allah pasti akan memenangkan orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri di dalam Al-Qur'an, wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin. Kita berjuang untuk mereka, kita membantu dan kita tidak membantu, kita berkontribusi ataupun kita tidak berkontribusi, kata Allah Subhanahu wa taala, kerjaan saya, kewajiban saya nasrul mu'minin, pasti akan memenangkan orang-orang yang beriman. Tetapi pertanyaannya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Islam itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat? Di mana posisi kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bersama orang yang justru berjuang bersama kaum muslimin, atau mungkin kita ketinggalan kereta, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin. Kerjaan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, kewajiban saya, kata Allah Subhanahu wa taala, memenangkan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Tidak boleh iman kita, konsentrasi hati dan pikiran kita lepas daripada negeri Syam. Mengapa, jamaah yang dirahmati Allah? Alasannya banyak. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat yang dihadiri oleh Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Tuba lisyam, tuba lisyam, tuba lisyam. Beruntunglah negeri Syam, beruntunglah penduduk negeri Syam, beruntunglah penduduk negeri Syam. Kemudian mendengar sabda tersebut, jamaah rahimakumullah, Abu Hurairah terkejut dan terperangah. Wa ma balu bisyam? Ada apa wahai Rasulullah? Ada apa dengan negeri Syam? Annal malaikah basitu ajnihatiha bisyam. Ketahuilah wahai Abu Hurairah, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, annal malaikah, bahwasanya malaikat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Negeri Syam itu dahulu adalah Palestina. Negeri Syam itu sekarang adalah Palestina, sekarang adalah Lebanon atau Lebanon, sekarang adalah Suriah, dan sekarang adalah menjadi satu kesatuan yang dahulunya kemudian sekarang dipecah-pecah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk Palestina itu adalah negeri Syam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Tidak boleh, jamaah yang dirahmati Allah, sampai kapanpun
perhatian iman kita, konsentrasi hati dan pikiran kita lepas daripada negeri Syam. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim, inni raaitu al-Qur'an atau amud al-Qur'an intaza'a min tahti wisadati. Kata Rasulullah, pernah aku bermimpi melihat Al-Quran itu dicabut oleh malaikat dari bawah tempat tidurku atau dari bawah bantal tidurku. Fa'adba'tu basari fa'idha huwa amudun sati'un bisyam. Kemudian aku melihat, kemudian aku memperhatikan, kemudian aku ikuti kemana malaikat membawa Al-Quran tersebut. Kemudian ternyata Al-Quran itu dibawa ke negeri Syam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa innal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal iman, ketahuilah baik buruknya keimanan seseorang di hadapan Allah. Idza waqa'atil fitan bisyam. Tolak ukur baik buruknya seorang hamba, iman seorang hamba, apabila terjadi fitnah, apabila terjadi huru-hara di negeri Syam, akan kembali kepada negeri Syam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, baik buruknya keimanan seorang hamba itu akan kembali ke negeri Syam. Apakah kita bersama orang-orang yang berada di negeri Syam ataupun di sebaliknya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bersama barisan orang-orang yang memperjuangkan atau justru kita bersama orang-orang yang menghina ataupun menggembosi perjuangan kaum muslimin yang di sana? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan lupa jamaah yang dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisyam. Alaikum bisyam. Alaikum bisyam. Hendaklah kalian bersama kelompok yang berada di negeri Syam. Fa in abaitum wa alaikum bi yamanikum. Apabila kalian enggan, hendaklah kalian bersama kelompok yang berada di negeri Yaman. Fa innallaha azza wa jal qad tawakkala liya bisyam wa ahlihi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin keamanan bagi mereka yang berada di negeri Syam. Mereka menjamin keamanan negeri Syam kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Sekali lagi kami sampaikan, nasihatkan kepada diri kami secara pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Kita berjuang ataupun tidak, kita berkontribusi ataupun tidak, kita membela ataupun tidak membela, Islam cepat atau lambat pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin. Kerjaan saya, kewajiban saya adalah menolong orang-orang yang beriman. Pertanyaannya jamaah yang dirahmati Allah, ketika Islam tersebut dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat ataupun lambat berada di mana kita? Berada di bagian mana kita? Berada di posisi mana kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dirahmati Allah, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kemudian konsentrasi kita tidak boleh pergi dari negeri Syam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, la yazalu ahlul gharbi zahirina 'alal haqqi hatta taqumas sa'ah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di tengah rusaknya manusia, di tengah bobroknya akhlak manusia, di tengah hancurnya Islamnya manusia di muka bumi ini, la yazalu ahlul gharbi zahirina 'alal haqq hatta taqumas sa'ah. Akan tetap ada manusia-manusia ahlul gharbi, yaitu negeri Syam, yang akan tetap memperjuangkan kebenaran, akan tetap memperjuangkan al-haq hatta taqumas sa'ah, sampai Allah Subhanahu wa taala mendirikan hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Lantas apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita memenangkan Islam ini? Bagaimana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih dari At-Tirmidzi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila empat ini sudah kita hindari semuanya. Apa kata Rasulullah? Idza tabaya'tum bil 'ainah. Apabila kalian sudah bangga dengan transaksi riba. Idza tabaya'tum bil 'ainah. Apabila kalian sudah bangga dengan transaksi riba,
Tidak malu-malu lagi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang harusnya dikatakan riba diganti istilahnya menjadi bunga, jamaah yang dirahmati Allah. Diperhalus istilahnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istilah-istilah dosa besar diperhalus, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita malu untuk menyebutkan istilah-istilah yang menjadi dosa besar tersebut, jamaah yang dirahmati Allah. Zina dibilang serong, zina dibilang selingkuh dan lain sebagainya. Mengapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semakin kita menjadikan istilah tersebut semakin halus, maka sensitivitas hati kita akan kecil sekali, jamaah yang dirahmati Allah, terhadap dosa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza tabayatum bil ina, wa bila kalian bangga dengan transaksi riba, wa raditum bizar, kemudian kalian bangga dengan pertanian kalian, kemudian kalian mengikuti ekor-ekor kambing ataupun ekor-ekor domba kalian, wa taraktumul jihad, dan kemudian kalian meninggalkan perjuangan atas nama Allah Subhanahu wa taala, sallatallahu alaikum dzullan, pasti Allah akan menimpakan dzullan, kehinaan kepada diri kalian, la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Nasihat kepada saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan kita berada pada perjuangan orang-orang yang beriman, jangan berada pada sebaliknya, jangan berada pada orang-orang yang menggembosi perjuangan orang-orang beriman tersebut. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Terakhir informasi yang kami dapatkan, 10.000 sudah kaum muslimin yang meninggal di sana, jamaah yang dirahmati Allah, syahid di medan jihad, syahid di medan Syam, jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin dalam pikiran kita, mungkin dalam timbangan akal kita mereka mati, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Sesungguhnya kamu jangan pernah mengira mereka yang mati di jalan Allah itu mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kami juga pesankan kepada jamaah sekalian, siapapun yang berada di masjid ini, saya dan semuanya, kalau nanti makan ataupun menyantap hidangan Jumat berkah jamaah yang dirahmati Allah, tolong jangan dibuang-buang. Tolong jangan disisakan. Kaum muslimin yang sedang berada di Syam sana kelaparan yang dirahmati Allah, tapi kita dengan bangga membuang-buang makanan yang sudah dihidangkan di hadapan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu kalau makan habiskan karena ia tidak tahu bagian mana, karena ia tidak tahu bagian mana keberkahan daripada makanan tersebut. Jangan sampai acara ataupun jangan sampai suguhan di Masjid Besar Nur Muhammad yang itu namanya Jumat berkah hilang keberkahannya, namanya Jumat berkah tapi hilang keberkahannya karena justru kita tidak melaksanakan tuntunan Rasulullah. Hal yang kecil saja, makan tapi tidak dihabiskan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah memerintahkan, juga Umar mengatakan, seandainya aku tahu bagian mana makanan itu dan terlihat di bagian mana keberkahannya, maka akan aku makan yang bercahaya itu saja keberkahannya, tapi aku tidak tahu, makanya aku habiskan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, himbauan dari kami, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perintah Rasulullah, karena di belahan sana jangankan membuang-buang makanan pun tidak ada, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Allahumma sahhil umurana wasahil umura walidayna wasahil umura jami'al muslimin wasahil umura pengurus Masjid Nur Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.